Selamat malam pemirsa, senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra pemirsa. Pemirsa, kondisi ekonomi kita dirasa kurang baik, apalagi jumlah PHK yang sampai saat ini terus bertambah pemirsa. Ekonomi syariah menjadi solusi untuk mendorong UMKM semakin lebih maju. Kita ketahui UMKM ini sebagai penyumbang PDB 60% dan juga penyerap tenaga kerja sebesar 97%. Yang jadi pertanyaan kita pada malam hari ini, bagaimana kemudian kontribusinya antara ekonomi syariah terhadap UMKM? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini pemirsa dengan sejumlah narasumber yang sudah kami undang hari ini di Studio TV One. Pertama saya akan sapa Bapak M. Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM. Selamat malam Pak, boleh mic-nya dipakai Pak? Selamat malam. Assalamualaikum. Oke Pak, kemudian juga hadir bersama dengan kami Profesor Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat malam. Malam, Mas Ria. Kemudian juga hadir bersama dengan kami di samping saya ada Prof. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan. Selamat malam Prof. Malam, terima kasih. Dan juga turut hadir bersama dengan kami pada malam hari ini Ibu Munifa Syanwani, kemudian merupakan Wakil Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan juga Ketua Umum Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pemirsa, sebelum kita masuk kepada topik pembicaraan kita yang sangat menarik pada malam hari ini, kita simak informasi berikut untuk Anda. Usaha mikro, kecil, dan menengah memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97% lapangan kerja. Dalam menghadapi tantangan tersebut, ekonomi syariah menjadi salah satu solusi potensial. Sebab ekonomi syariah bukan hanya sistem ekonomi yang bebas riba, juga mengedepankan prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan keseimbangan. Salah satu fokus ekonomi syariah adalah mendukung pengembangan ekonomi halal yang bisa merambah ke semua UMKM di tanah air. Pertumbuhan ekonomi dunia belum kembali seperti era sebelum COVID. Sekarang masih rata-rata di 3%. Oleh karena itu untuk menggali pertumbuhan perlu didorong sumber pertumbuhan baru, adaptasi teknologi dan inovasi agar kita bisa mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah. Dengan negara penduduk muslim sebanyak 87%, kita sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, makanan minuman halal, fashion, mode, farmasi, kosmetik, hingga tentunya wisata yang ramah muslim. Selain itu, kontribusi syariah dalam PDB mencapai 48,71% dan ekonomi syariah juga mendukung pemberdayaan UMKM. Besarnya potensi ekonomi halal global diharapkan bisa ikut dikembangkan oleh UMKM di tanah air, sehingga bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Baik, tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana UMKM ini menyerap tenaga kerja sebesar 97% pemirsa. Dan juga Bu Munifa ini yang sangat menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah kita ketahui pertumbuhan ekonomi, kemudian kondisi ekonomi saat ini kurang baik. Begitu. PHK di mana-mana bertambah jumlahnya. Dan juga kalau kita lihat saat ini di masyarakat pelaku UMKM semakin bertambah. Anda melihatnya bagaimana Bu? Apakah ini juga bisa mengatasi segala permasalahan ekonomi yang kita hadapi saat ini atau seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan saat ini, Ya. memang yang paling sangat membantu adalah ekonomi UMKM. Kami bisa merasakan itu di masyarakat. Di saat waktu kita pandemi, semua kolab, tapi yang hidup UMKM. Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang besar semuanya adalah yang mengalami sama-sama kita ketahui. Tapi yang dari bawah tumbuh itu adalah ekonomi UMKM. Dari makannya mereka kirim makan, kemudian juga mereka siapkan semuanya itu adalah dari UMKM. Itu sangat terasa. UMKM dia drop turun maka berangkat dari UKM.
Nah, kenapa tadi sedikit disebutkan terkait dengan pemberdayaan UMKM, pemberdayaan perempuan. Itu ketika COVID ada banyak, pastinya kita mengalami ekonomi yang luar biasa, dropnya yang luar biasa. Yang sangat berdaya di sana adalah kaum perempuan. Apapun yang mereka lakukan itu adalah untuk menopang ekonomi rumah tangganya, ekonomi kaum perempuan itu sendiri. Satu contoh, kami punya cerita ketika di satu daerah itu ada semacam anggota kami lah, pasukan kami itu ibu-ibu, waktu pandemi ekonomi yang ngedrop luar biasa. Ketika pandemi itu ekonomi ngedrop luar biasa, kemudian dia bangkit kembali di Jawa Barat. Dia bangkit kembali dan pada saat dia ngedrop itu dia betul-betul dicemoohkan oleh kawan-kawan yang lain gitu kan. Nah, ketika itu dia terus berupaya keras untuk membangun ekonomi rumah tangganya, untuk membangun kreativitasnya dalam UKM-UKM-nya itu. Akhirnya kami memang sejak awal itu bekerja sama dengan Bank Indonesia, dikurasi, dan dia bukan siapa-siapa. Artinya bukan siapa-siapa di situ, bahkan quote and quote terhinakan karena ekonominya hancur. Dia bangkit lagi, dibina oleh Bank Indonesia, dikurasi sedemikian rupa, akhirnya apa yang terjadi? Sekarang dia terjadi bangkit dan ekspor ke luar negeri. Luar biasa. Berarti pembinaan ini memang dibutuhkan sekali Sangat untuk UMKM gitu ya? Sangat dibutuhkan, mulai dari modal, kemudian kita bina sedemikian rupa bagaimana dia supaya berkembang, lalu setelah itu manajemen. Produksinya, udah manajemen produksinya, lalu kemudian penguasannya, jaringan pasarnya, business matching itu menjadi penting sekali, dan pembinaan para regulator kita juga yang menjadi penting untuk membantu mereka sehingga mereka bisa bernapas lega, bisa menjajakan, menjual barang-barang yang enggak hanya nasional aja. Mohon maaf saya sampaikan, Bank Indonesia itu sering mengadakan business matching, kurasi-kurasi terhadap UMKM kami. Sehingga mereka yang tadinya dari UKM menjadi UMKM, terus terjual secara nasional dan bahkan dibukakan pintu-pintu transaksi secara internasional. Oke, Bu Munifah, tadi sempat Ibu sampaikan bahwa memang UMKM ini luar biasa untuk bangkit khususnya di masa COVID. Apakah ini juga artinya di tahun 1998 kemudian 2008 ketika krisis ekonomi terjadi, ini bisa menunjukkan bahwa UMKM itu mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi, begitu berarti Ibu ya? Ya, saya yakin itu. Kenapa? Saya selalu bilang bahwa ekonomi rumah tangga itu enggak besar. Kan yang penting mereka hidup keluarganya. Boleh dikata kalau ekonomi middle up, mereka enggak cukup dengan uang 500 sampai 1 juta. Tetapi ekonomi rumah tangga di 100.000 mereka sudah cukup untuk sekolah anak, untuk makan keluarga, untuk semuanya dilakukan itu oleh ibu, oleh perempuan di dalam rumah tangganya clear. Sehingga itu menjadi penopang yang luar biasa. Oke, baik. Dan juga di sini pemirsa hadir bersama dengan kita yang memang dirasa oleh Presiden Prabowo Subianto akan menyerap banyak sekali UMKM di sini. Ada Profesor Dadan. Prof Dadan, sudah bulan ketiga nih Prof, MBG kemudian berjalan. Sektor-sektor UMKM mana saja yang kemudian saat ini sudah tergabung, kemudian terafiliasi untuk bekerja sama? Bagaimana nih, Prof? Baik, kami baru 2 bulan bekerja ya. Untuk melaksanakan program makan bergizi, dan alhamdulillah sudah terbentuk 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Dan seperti diketahui bahwa satu satuan pelayanan itu menyerap 50 orang tenaga kerja. Jadi dengan hitungan 726 kan sudah lebih dari 30.000 orang yang bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi. Itu yang bekerja langsung di satuan pelayanan. Kemudian satuan pelayanan itu membutuhkan pasokan bahan baku. Dan sekarang sudah ada yang terdaftar sebagai supplier kami di 726 itu 1.500-an supplier, dan 757 diantaranya adalah UMKM. 110 koperasi, kemudian 60-an Bundes, kemudian 6 Bundesma. Sisanya adalah supplier-supplier yang tidak tergolong ke dalam itu, tapi itu mungkin belanja langsung di pasar dan sebagainya. Itu jadi pergerakan sebetulnya dengan adanya makan bergizi ini sudah lumayan. Dan perkiraan kami ke depan kalau ini program sudah jalan,
di dalam satu satuan pelayanan kan membutuhkan pasokan bahan baku yang cukup. Karena untuk melayani 3.000 anak itu setiap hari membutuhkan 200 kg beras ya, 350 kg ayam, atau kalau 1 kilonya 1 ayam berarti butuh 350 ayam setiap kali masak, butuh 3.000 telur, butuh 300 kg sayuran. Jadi ini jumlah pasokan kebutuhan yang seharusnya bisa dipasok oleh UMKM di daerah-daerah. Dan nanti kalau ini sudah jalan ya, dan Pak Presiden kan meminta agar program ini dipercepat sehingga 82,9 juta bisa menerima manfaat di akhir tahun 2025, itu akan mencakup 30.000 satuan pelayanan. Baik. Jadi kalau satu satuan pelayanan bisa menampung 2 sampai 3 agregator, baik itu UMKM, koperasi atau Bundes atau Bundesma, dan masing-masing itu akan terdiri dari beberapa orang yang bekerja di dalamnya. Saya kira sudah bisa diperkirakan kalau bekerja langsung saja nanti akan 1,5 juta, kemudian yang memasok akan kurang lebih jumlah itu. Baik. Jadi itulah peran dari program makan bergizi yang saya kira ke depan akan dirasakan. Dan sekarang ini kan kita kelebihan telur, kita kelebihan ayam. Karena yang bisa membeli telur dan ayam itu hanya 30% penduduk Indonesia. Oke, siap, Ketika program makan bergizi diadakan, maka market baru diciptakan dan kemudian pembelinya pun siap, yaitu Badan Gizi Nasional. Oke, siap Pak Dadan. Nanti kita akan coba dalami. Saya nanti akan ke Pak Riza. Pak Riza, kalau kita melihat saat ini UMKM itu menjadi tulang punggung begitu ya Pak. Bagaimana kemudian kolaborasi antara ekonomi syariah dan juga UMKM? Jangan dijawab dulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami. Oke pemirsa, 60% bukan angka sedikit penyumbang devisa ataupun PDB kepada PDB begitu ya, UMKM terhadap PDB 60% begitu. Artinya tulang punggung dong, 60% lebih dari 50%. Tapi kalau Anda melihatnya bagaimana kemudian kolaborasi antara ekonomi syariah dengan UMKM untuk mendorong UMKM lebih maju lagi, apakah ini dilakukan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita lihat tadi yang disampaikan Pak Menko, bahwa kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi nasional kita terhadap PDB kita sekitar 48%, dan kita dalami dari mana ekonomi syariah ini muncul. Sektor-sektor strategisnya diantaranya adalah makanan minuman, Muslim fashion, ya, produk-produk farmasi termasuk obat-obatan tradisional, kosmetik, ya, ini diantaranya. Dan kalau kita lihat dari produk-produk ini sebenarnya sangat beririsan dengan UMKM kita. Jadi saya bisa mengatakan bahwa sebagian besar daripada produk yang berkontribusi terhadap ekonomi kita tadi adalah ekonomi yang dekat dengan UMKM kita. Nah, tentunya dalam konteks ini kita melihat bahwa UMKM yang jumlahnya besar tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 lembaga saja. Ya, kami diberikan mandat untuk melakukan koordinasi dalam kaitan dengan pengembangan daripada ekonomi UMKM kita. Ada beberapa kegiatan strategis dalam kerangka untuk memperbesar kapasitas ekonomi syariah kita. Ini diantaranya salah satu adalah terkait dengan pengembangan zona kuliner halal ini. Ini menjadi penting saya kira di beberapa tempat di Indonesia. Tahun ini ditargetkan ada 43 zona yang tentunya insya Allah di bulan ini, di pertengahan bulan ini akan kita luncurkan di Pontianak, menggenapkan 25 lokasi sebelumnya. Yang kedua itu adalah sertifikasi halal, ini juga penting. Hingga saat ini sudah 1,5 juta, sekitar 1,5 juta UMKM kita yang sudah mendapati sertifikasi halal. Tahun ini targetnya 3,5 juta. Kami sudah melakukan koordinasi ke lebih kurang 35 kementerian lembaga, daerah dan juga lembaga-lembaga swasta. Angkanya lebih kurang ada komitmen sekitar 2 jutaan. Nah, kemarin kami dengan Badan Sertifikasi Halal membicarakan bagaimana kita melakukan percepatan terhadap ini. Nah, insya Allah tahun ini akan ada 12 provinsi di Indonesia yang kita lakukan akselerasi dengan memberikan 9 pelayanan kemudahan berusaha. Dan terakhir adalah yang penting juga adalah aspek pembiayaan. Ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana mendorong UMKM kita bisa mendapatkan akses pembiayaan yang juga syariah. Kalau kita lihat dalam skema KUR kita hari ini, tahun 2024 misalnya dari 284 triliun yang disalurkan, itu sekitar 21 triliunnya adalah basisnya syariah.
yang disalurkan melalui 11 lembaga penyalur. Jadi kolaborasinya cukup luas ini, ditambah lagi yang non-kur ya. Kita ada Basnas, ada LAS NU, LAS Muhammadiyah ya. Lalu juga ada PNM misalnya, juga ada skema untuk yang syariah, yang saya kira ini menggenapkan inisiatif-inisiatif kita yang mendorong UMKM kita semakin produktif dan semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Oke, artinya begitu penting ya ekonomi syariah ini, tapi kita juga pengen tahu nih, Prof. Anggito, kira-kira hingga sampai saat ini, ekonomi syariah itu perkembangannya sudah seperti apa sih di Indonesia, Prof? Ya, kalau dari sisi angka, terima kasih Mbak Celia ya. Dari sisi angka cukup spektakuler ya, kenaikannya di atas 10%. Baik itu ekonomi syariah maupun keuangan syariah. Kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah membentuk Badan Halal dan Badan Haji sebagai badan yang langsung di bawah Presiden. Itu menunjukkan komitmen terhadap ekonomi syariah itu lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, Kementerian Keuangan sendiri kan bertindak sebagai sekretariat dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi kita itu di sentral institusi yang mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah. Dari sisi penerbitan surat utang negara SPSN ya, surat berharga syariah negara, sekarang sudah mencapai 21% dari seluruh penerbitan surat berharga negara. Itu menunjukkan bahwa komitmen dari pemerintah, Kementerian Keuangan sangat kuat di dalam pengembangan ekonomi syariah. Oke, berarti kuat sekali memang mendorong ekonomi syariah ini untuk semakin maju. Tapi tadi sempat yang disampaikan oleh Pak Riza mengenai produk halal begitu, Bu Munifah, hingga saat ini di PP UMI sendiri, apakah semua UMKM memang dilihat sudah terverifikasi gitu, tersertifikasi halalnya atau seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara secara umum, tentunya pastinya ya, belum semua tersertifikasi halal. Tapi maksud saya adalah apalagi kami yang tadi Pak Prof sampaikan BGN itu lebih pada kita kan bergerak banyakkan di UKM. Tentunya kalau menurut saya adalah bahwa bahan-bahan yang ada di UKM itu, apalagi bahan-bahan yang tadi untuk makan, mereka sudah pastinya adalah bahan-bahan yang insya Allah halal. Gitu kan, kalau dari sayur-sayur, dari telur, dari segala macam itu kan, itu adalah sesuatu yang halal. Lalu kemudian kecuali mungkin dalam hal ayam penyembelihannya dan lain sebagainya itu harus syariah, itu harus halal. Nah, terkait dengan halal ini, pertama sekali PP UMI itu, Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia itu lahir, kami pertama sekali yang kami deklarasikan adalah gerakan 1 juta sertifikasi halal gratis untuk UMKM, itu adalah PP UMI yang mendeklarasikannya. Itu bersama siapa? Menko Ekonomi, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Pak Menteri UMKM waktu itu Pak Teten di JCC, yang kemudian terus kami bergerak sampai kepada lahirnya BPKH. Itu adalah kami gerakan sedemikian rupa oleh PP UMI. Itu tujuannya apa? Karena dari kaum perempuan inilah, dari UKM inilah akan lahir kita kepengen meningkat menjadi UMKM. Ketika dia menjadi UMKM, maka memang untuk mengambil sertifikasi halal itu ada banyak aturan mainnya. Yang memang kami bukan menetapkan, yang memang ini harus diikutin aturan mainnya oleh para UMKM. Jadi kalau menurut saya yang namanya level UKM itu belum sampai kali ke BPKH gitu kan, ke BPJPH, mohon maaf, salah, koreksi, ke BPJPH. Kayaknya kalau UKM levelnya itu belum sampai ke sana. Yang kita gerakan waktu itu, Pak Presiden mentargetkan itu sampai 2024, gerakan 1 juta sertifikasi halal itu clear, artinya selesai. Namun demikian, satu dan lain hal tidak terselesaikan, maka diperpanjang menjadi sampai 2027. Nah, 2026-2027 ini supaya 1 juta itu adalah selesai semuanya. Ini yang bergerak di sana adalah UMKM. Dengan harapan, dulu kami sering membahas UMKM bisa naik kelas. Ketika dia bisa naik kelas, maka dibuka pasarnya pasar nasional. Setelah dibuka pasar nasional, kita bantu mereka bisnis matching menjadi bisa ekspor. Yang tadi saya di awal saya sampaikan, itu hanya produksi ikan kecil saja, dia langsung mendapatkan
pesanan ataupun ekspor ke Hong Kong dan Jepang. Ini kan luar biasa untuk UMKM kita. Oke, benar sekali. Ini yang harus terus dibangun, harus terus dibangkitkan supaya ekonomi Indonesia terus bangkit dengan UKM dan UMKM-nya. Saya selalu memisahkan itu karena UKM adalah tadi Badan Gizi Nasional, itu larinya ke sana. UMKM dia harus memasarkan sedemikian rupa produk-produknya mulai dari nasional sampai internasional. Itu harus dibina. Permodalan tadi itu menjadi sangat penting. Karenanya di PPUMI itu kami punya lembaga keuangan mikro yang itu disahkan oleh OJK. Itu kerjasamanya dengan Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah. Pinjamannya berapa? 2 juta. 2 juta sampai 20 juta saja. Untuk apa? Mereka yang jual gorengan, yang jual ketoprak, yang menyiapkan tadi segala macam, itu kebutuhan sehari-hari anak kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Oke, siap Bu Munifah. Tapi Prof Dadan, ini kalau misalnya kita lihat tadi menggunakan sertifikasi halal begitu, apakah juga untuk bermitra bersama dengan MBG ini perlu ada sertifikasi halal atau seperti apa Pak? Kami sudah ditinjau oleh Kepala Badan Halal dan beliau melihat proses di kita itu sudah menunjang ke proses tersebut. Yang penting bagi semua kalangan itu merasa aman dengan keyakinannya masing-masing. Kalau di daerah mayoritas muslim tentu saja kita perhatikan semua bahan yang dibeli termasuk ke ayam diambil dari pemotongan yang sudah memiliki sertifikat dan sebegitu demikian juga untuk daging. Nah di wilayah-wilayah lain ya tentu saja untuk aman dan yakin untuk keyakinannya masing-masing. Seperti itu. Tapi sejauh ini sih kami memiliki bahan yang netral yang bisa diterima oleh semua orang. Oke, tapi sektor apa saja sih Pak yang sudah tergabung? Biasanya kalau dari MBG sendiri itu sektor apa saja mungkin yang digait untuk UMKM? Ya mayoritas yang menjadi mitra kami, yang jadi kan ada 2 tuh, ada yang menjadi mitra Badan Gizi, yang menjadi SPPG, dan juga ada yang jadi pemasok. Nah dari yang menjadi mitra itu rata-rata dari bisnis catering, restoran, catering, dan yang biasa-biasa di jasa boga ya. Nah kemudian untuk yang sebagai rantai pasok ya tentu saja di bidang-bidang yang biasa mereka kerjakan, misalnya pemasok telur, pemasok ayam, pemasok sayur, pemasok bumbu, minyak dan lain-lain. Itu bidang yang ada di kami. Makanya tadi kami pisahkan satu yang menjadi mitra, nah itu kemudian yang satu lagi adalah menjadi mitra SPPG yaitu yang memasok bahan baku tersebut. Oke, baik. Tapi juga yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bagaimana dan juga kendala apa sih sebenarnya saat ini dialami atau dihadapi oleh UMKM dan bagaimana kemudian dengan pembiayaan modalnya, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, sebelum kita masuk kepada kendala dari UMKM dan juga pembiayaannya, yang menjadi perhatian penting kita adalah tadi kita sudah bahas bahwa ekonomi syariah ini begitu baik jika dimanfaatkan betul oleh UMKM. Tetapi Prof Anggito, kalau kita lihat saat ini mungkin masih banyak terlihat UMKM belum memanfaatkan penuh dari ekonomi syariah ini. Anda melihatnya bagaimana Pak? Apakah ini memang kurangnya literasi kepada masyarakat atau seperti apa? Ya prinsipnya begini, ekonomi syariah itu kan inklusif ya, tidak eksklusif. Jadi sebetulnya yang kita lakukan, pemerintah lakukan memberikan kesempatan, membuka kesempatan kepada pelaku untuk memanfaatkan ya. Jadi saya prinsipnya tidak mendikotomikan syariah non syariah, tapi dari sisi keinginan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya ekonomi syariah itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri ya. Dari sisi kebijakan, dari sisi mendorong edukasi ya, literasi maupun mendorong atau membuka kesempatan untuk menarik para investor-investor pemula ya. Kita buka yang namanya misalnya sukuk untuk retail ya, sukuk retail. Kemudian untuk saham dan reksadana yang untuk investor-investor pemula ya. Jadi dengan 100.000 Anda sudah bisa menjadi investor syariah. Nah, itu cara yang kita pakai termasuk UMKM memudahkan mereka untuk akses kepada perbankan syariah, kepada keuangan syariah. Itu adalah bagian dari usaha untuk menarik mereka secara inklusif ya, tidak mewajibkan, biar mereka memilih sendiri. Pada akhirnya yang dipilih itu adalah
mana yang memberikan pelayanan terbaik, pricing yang paling kompetitif ya. Kemudian terms yang paling memudahkan kan gitu kan ya. Jadi pada akhirnya keuangan syariah itu ataupun ekonomi syariah juga harus kompetitif kan, tidak bisa pemerintah itu langsung seperti Pak Dadan sampaikan ya itu sesuai dengan kondisi yang ada di lokal aja gitu. Tetapi saya berkeyakinan bahwa ekonomi syariah itu bisa kompetitif gitu ya. Karena dia punya prinsip syariah yang itu mengandung unsur kepatuhan ya, bagi umat Islam kan hukumnya wajib bagi kita untuk tapi kalau negara belum bisa menyediakan ekonomi syariah ya silahkan saja. Tumbuh itu dengan natural, pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah itu melalui tadi edukasi, literasi, mendorong investor kecil, investor besar yang menggunakan instrumen berbasis syariah. Oke, tapi kalau Prof. Anggito sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang ekonomi syariah ini dinilai memang cocok sekali untuk UMKM dengan prinsip-prinsipnya seperti bebas riba, kemudian juga dengan prinsip kesejahteraan, atau seperti apa, Prof? Kalau prinsip syariah jelas ya, dia nirlaba, tidak riba, bebas riba, tidak ghoror, tidak maisir dan sebagainya, itu jelas ada di dalam prinsip-prinsip yang sebetulnya itu adalah keunggulan dari ekonomi syariah itu karena dia bersifat adil, tapi juga harus kompetitif, profesional dan pelayanannya harus lebih baik ya. Jadi sebetulnya sekali lagi yang kita lakukan, pemerintah lakukan adalah memberikan kesempatan ya. Secara inklusif silakan, dan itu bukan eksklusif miliknya umat Islam, tetapi juga seluruh umat ataupun seluruh masyarakat bisa memanfaatkan dengan syarat tentu dia layanan yang terbaik, dia kompetitif dan sebagainya ya. Jadi itulah yang pemerintah lakukan ya supaya mendorong tumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah. Oke, bisa dilihat dari keunggulan-keunggulan prinsip yang sempat tadi sudah disampaikan begitu ya, Prof. Anggito ya. Pada akhirnya game-nya adalah service oriented, kemudian profesional tadi ya. Kalau mau ke bank ya pasti orang nyari yang paling, kalau mau pinjam ya paling murah, pricingnya paling bagus. Kalau menyimpan ya pricingnya yang kompetitif kan begitu ya. Prinsipnya kalau mau investasi di surat berharga yang konvensional sama syariah, pada akhirnya kan dilihat di samping itu adalah soal kepatuhan ya, tapi juga soal mana yang lebih benefit ya bagi nasabah maupun bagi pengusaha itu sendiri ya. Oke, baik. Tapi Bu Munifa, kalau sebagai pelaku UMKM sendiri, Anda melihatnya memang apakah permasalahan utama yang memang dirasakan oleh UMKM adalah permodalan atau bagaimana, Bu? Semuanya. Oke. Permodalan menjadi penting, tetapi ketika sudah dikasih permodalan, maka manajemen pun menjadi penting juga. Kenapa menjadi penting? Ketika mereka dikasih modal, lalu kemudian modal yang udah diberikan kepada mereka tidak diarahkan untuk apa dan dibinanya seperti apa. Yang paling penting adalah kontinuitas, karena kalau UKM kami agak lebih cenderung kepada UKM karena ini kita betul-betul membangun ekonomi rumah tangga. Jika mereka dengan modal yang sudah didapatkan lalu dibiarkan begitu saja, maka modalnya yang awalnya mau pinjam untuk produksi barang, untuk usaha, terus nggak dibimbing, nggak dibina, nggak didatengin, maka mereka ya akan dikemanakan tuh modal gitu. Nah, sudah modal berada, sudah modal dapat, itu kan memang modal menjadi hal yang penting. Maka pola pembinaan baik secara manajerial, produksinya, pemilihan barang yang tadi halal atau haramnya. Nah, kemudian setelah itu mereka produksinya seperti apa, pelatihannya, baik pelatihan sistem keuangan, penulisan keuangan, sampai pada pengemasan seperti apa, dilatih sedemikian rupa, sampai yuk dipasarkan. Memang lagi yang rada agak krusial itu adalah pemasaran. Pemasaran ini merupakan hal krusial, maka kami berharap itu ke depan itu kita punya bagaimana nih pola memasarkan hasil produk-produk UMKM. Sekarang pun kan sudah banyak para pemerintah kan di daerah-daerah itu sudah membuat boleh dikata program-program pengemasan dan halalnya pun sudah banyak. Mereka buat itu. Nah, ketika mereka buat itu, bagaimana kita berpikir keras untuk membantu mereka tadi secara manajerial keseluruhan, manajemen pemasarannya. Sehingga jangan sampai modal sudah dapat,
diproduksi sedemikian banyak, kemudian diajarkan juga cara pengemasannya, terus barang itu numpuk di rumah atau di gudang karena bingung untuk memasarkannya. Ini yang harus kita pikir bersama-sama supaya hasil mereka satu kesatuan secara manajerial berjalan, maka itu yang harapan prinsip UKM menjadi UMKM, UMKM menjadi terus naik kelas, itu bisa terrealisasi dengan baik. Oke, pemasarannya artinya, Pak Riza, kalau kita melihat di kancah pasar global, sebenarnya kan produk-produk halal seperti ini itu nilai perputaran ekonominya cukup tinggi. Di tahun lalu 2,4 triliun. Tapi yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, kita tuh konsumen halalnya nomor 4, tetapi produsen halalnya nomor 10. Apa kemudian yang membuat ini terjadi, Pak Riza? Ya, saya kira harus dipahami bahwa halal kan sudah bukan lagi sekedar urusannya tadi yang dibilang oleh Prof. Anggito, ya, ini bukan milik 1-2 orang saja atau 1-2 umat saja, tapi ini sudah menjadi gaya hidup yang berkembang, ya, hidup sehat, hidup bersih, ya, dan seterusnya. Nah, maka oleh sebab itu wajar saja pasarnya menjadi lebih kompetitif, akan dicari, ya, dimanapun itu. Nah, yang saya ingin sampaikan begini, bahwa tadi kalau disebutkan usaha mikro, kecil, menengah kita ini tentu pendekatannya tidak seragam, ya, Mbak, ya. Jadi mungkin untuk yang kecil menengah menjadi penting kita dorong masuk ke pasar global, ya, bila mana pasar domestiknya sudah memadai. Tapi di saat yang sama yang mikronya ada low touch untuk mereka bisa memanfaatkan pasar yang ada di dalam negeri kita. Nah, dalam kaitan dengan tersebut tentu upaya-upaya pendampingannya pasti berbeda, ya. Jadi misalnya kalau yang mikro ini yang populasinya 99,6% dilatih dengan segitu banyaknya pelatihan, kapan jualannya? Kan begitu. Kalau yang kecil dan menengah dilatih dari A sampai Z, terus dari mana waktunya untuk mulai berproduksi, kan lebih kurang begitu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang adalah mendorong klaster-klaster ekonomi kita yang tumbuh. Saya ambil contoh tadi, dikatakan bahwa tahun lalu kita punya ekspor untuk produk syariah itu bersekitar 40-an, ya, miliar US dollar, ya. Nah, dari ekspor tersebut kita lihat sebagian besar adalah kontribusinya atau 400 miliar US dollar, kontribusi paling besarnya adalah dari sektor makanan dan minuman. Yang bisa kita identifikasi dari hulunya sampai ke hilirnya bisa jadi itu sangat terkait dengan klasternya UMKM. Saya ambil contoh nih yang paling konkret mungkin di makan bergizi gratis. Kalau kita buka ekosistemnya makan bergizi gratis, di paling hulu suppliernya, ya, petani, nelayan, peternak, pekebun itu ada 29 juta lebih kurang, yang itu adalah pastinya usaha mikro dan kecil. Kalau kita pergi ke dapurnya, di dapurnya itu adalah usaha kecil menengah, ya, yang kalau dalam data kami yang main di makanan minuman itu sekitar 2,2 juta, yang 30.000 diantaranya itu adalah yang bergerak di untuk penyiapan makanan ini, ya, Prof. Nah, lalu ada di hilir, yang paling hilir untuk waste management, ya, ini ada sisa hasil makanan yang sungguhnya ini bisa diolah untuk menjadi ekonomi baru yang bisa dimanfaatkan untuk macam-macam sumber protein, untuk pakan, ikan, ternak, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, seluruhnya ini ekosistem bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini adalah mengembangkan satu ekosistem yang dapat meningkatkan produktivitas daripada usaha mikro, kecil, dan menengah kita. Tidak seragam. Misalnya saya ambil contoh dalam konteks kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat itu ada segmentasi yang memang menyasar kepada usaha mikro atau bahkan ultra mikro. Ya, misalnya untuk usaha dengan kredit super mikro. Lalu ada yang usaha kecil di sana, ya, dengan kredit kur kecil kita. Lalu ada yang bangunan klaster dengan menggunakan kur klaster, ya, misalnya, atau kur khusus kita yang nilai pinjamannya bisa lebih besar dan seterusnya. Nah, ekosistem ini, pembiayaan ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita sejalan dengan pertumbuhannya. Jadi nggak bisa itu kalau yang mikro dikasih yang gede pembiayaan, ya akhirnya dia beban utangnya makin besar sementara produktivitasnya tidak memadai. Pun sebaliknya. Jadi saya melihat bahwa kita bersyukur di Indonesia bahwa hampir seluruh skema pembiayaan di dunia ini, ya, di banyak negara di dunia ini ada di Indonesia hari ini. Mau menyasar ke mikro, ultra mikronya sudah ada. Kita punya PNM, ya, kita punya PIP dan seterusnya. Kalau mau nyasar di kecilnya kita punya kur di sana, ya, dan seterusnya. Kalau mau yang lebih gede, yang mau ekspor juga kita ada. Kita punya bank
untuk ekspor daripada produk-produk UMKM kita. Jadi ini yang kita ingin dorong dan mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi yang lebih luas saya kira ini menjadi sangat bermanfaat. Utama tadi makan bergizi gratis ini peluang besar sekali 171 triliun ya Prof. Rencana ya tahun ini 171 triliun besar sekali. Terima kasih. Oke, baik, nanti kita akan dalami lagi pemirsa bagaimana kemudian dampak ke depannya terhadap kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih bersama kami di Indonesia Business Forum. Saya akan kembali ke Pak Riza. Pak Riza, bagaimana kemudian UMKM harus memanfaatkan ekonomi syariah ini semaksimal mungkin agar bisa tumbuh nanti kita? Ya, jadi pertama tentunya ada fasilitasi yang baik untuk dimanfaatkan ya. Tadi dari sisi pembiayaan sudah banyak kita kupas, ini sudah ada fasilitasinya. Jadi sekarang pilihannya tinggal tergantung UMKM-nya. Ada yang konvensional, ada yang syariah, sudah tersedia. Kurnya ada yang konvensional, ada yang syariah, dan seterusnya. Yang pertama. Nah yang kedua adalah tentu kami mendorong untuk dibangun klasterisasi tadi. Ya, agak sulit untuk masuk ke dalam rantai pasok, apakah itu tadi ke MBG misalnya atau ke rantai pasok nasional atau bahkan global, UMKM kita kalau sendiri-sendiri gitu ya, sehingga skala ekonominya terpenuhi. Jadi kami ingin mendorong itu. Nah yang ketiga tentu kaitannya dengan digitalisasi. Ya, suka tidak suka ini harus kita rebut ruang ini. Dalam kaitan dengan itu tentu kita mendorong akan ada kepastian produksi dalam negeri kita ini bisa masuk ke dalam marketplace dan bisa menjadi tuan rumah juga ya dalam kaitan dengan konsumen kita yang cukup besar ini. Nanti ini bisa dimanfaatkan. Nah yang keempat tentunya adalah terkait dengan sertifikasi-sertifikasi yang ada. Kami di Kementerian UMKM insya Allah tahun ini akan meluncurkan festival kemudahan berusaha dan pelindungan usaha mikro. Dalam rangkaian untuk memastikan 9 fasilitasi pemerintah itu bisa didapatkan oleh UMKM kita. Antara lain apa tadi saya sebutkan, legalisasi terkait dengan nomor induk berusaha, yang kedua itu terkait dengan PIRT dan termasuk juga sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal ini tadi yang benar disampaikan oleh Ibu, ini juga ada skema yang gratis. Ya, kalau kita lihat misalnya sekarang ada 1,5 juta UMKM kita yang sudah dapat sertifikasi halal, 93% lebih itu melalui self declare. Yang gratis tadi itu. Nah ini yang tentu perlu ada pendampingan, ini yang kami lakukan. Insya Allah ini tahun ini targetnya bisa 3,5 juta bisa terpenuhi dan itu akan memberikan peluang yang lebih besar lagi pada UMKM kita untuk bisa tumbuh. Oke, peluang untuk UMKM lebih tumbuh lagi. Kalau dari Pak Dadan seperti apa Pak Dadan? Kalau dari persiapan BGN sendiri untuk menyerap lebih banyak UMKM, ini kan waktunya cukup panjang nih Pak, sampai 2029 nantinya. Iya, tentu saja. Makan bergizi ini adalah program investasi terbesar pemerintah Indonesia terhadap SDM masa depan. Tetapi jangan lupa ketika kita harus menyajikan makan dengan menu bergizi seimbang, yang dibutuhkan adalah bahan baku. Dan oleh sebab itu sebenarnya yang diuntungkan adalah para usahawan karena dana yang ada itu 85% nanti akan digunakan untuk membeli bahan baku. Badan Gizi ini membuka dua hal. Pertama, menciptakan market baru, yaitu 82,9 juta. Itu adalah market baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua adalah sebagai off-taker terdepan bagi produk-produk lokal. Jadi kalau satu satuan pelayanan yang melayani 3.000 orang itu bisa mendapatkan 8 sampai 10 miliar per tahun, di mana 85% untuk penyerapan baku dan kemudian 10% untuk membayar para pekerja, itu adalah peluang bisnis yang luar biasa. Ya, ketika program ini jalan, ketika melayani 82,9 juta, maka uang yang akan beredar atau di-spending oleh Badan Gizi adalah 1,2 triliun per hari. Jadi sekarang ini sebetulnya bisnis yang paling pasti untuk para catering, pemilik restoran dan sebagainya adalah bermitra dengan Badan Gizi. Kenapa? Karena kalau membuka warung Padang contohnya atau warung Tegal gitu, dia kan harus mencari customer. Customernya bisa bervariasi dari hari ke hari. Kalau bermitra dengan Badan Gizi, customernya fix 3.000 sehari. Ya kan? Dan kemudian pembayarannya pasti. Kenapa? Karena
liquid sekali. Pak Anggito menyiapkan untuk Badan Gizi dan sekarang salah satu institusi yang paling liquid adalah Badan Gizi Nasional. Ini harus ditangkap peluangnya oleh para pengusaha dan tentu saja ini aman untuk semua keyakinan. Oke, baik Prof. Dadan. Tapi kalau dari Ibu Munifa sebagai mungkin perwakilan juga dari PPUMI, apa kemudian yang diharapkan dan dibutuhkan dari UMKM itu sendiri? Kami adalah pelaku dan kami mendampingi pelaku. Di samping kami para regulator, Kementerian Keuangan, Badan Gizi Nasional, Menko, UMKM. Karenanya kami harus bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional se-Indonesia. PPUMI itu punya 38 provinsi. Nanti ibu-ibunya bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, maka mereka akan hidup tuh UKM-UKM-nya. Insya Allah kan begitu. Lalu kemudian juga satu tadi yang kami sampaikan bahwa permodalan menjadi penting, pendampingan edukasi menjadi penting juga, dan yang paling penting tadi terutama kan begini untuk UKM UMKM ini. Mereka apalagi mau lebaran sekarang kan, mereka itu maunya belanja lebih mudah, lebih murah dari yang harga di lapangan. Maka kami selaku pelaku di lapangan kami mencoba untuk menyiapkan lembaga keuangan mikronya yang terus kami berupaya untuk quote and quote untuk kasakusuk sedemikian rupa, recokin Kementerian Keuangan dengan PIP-nya. Untuk apa? Supaya kami izinnya udah kami urus loh ke OJK. Maka kami harus betul-betul memanfaatkan regulasi ini bisa diterapkan. Ya. Satu contoh kami punya LKM, Lembaga Keuangan Mikro PPUMI. Itu mulai dari pendirinya sampai yang berangkat semuanya kepada nasabah sampai nasabahnya 100% perempuan. Lalu begitu juga sekarang kita lagi coba membangun kerjasama koperasi PPUMI. Itu dengan kerjasama perusahaan besar untuk apa? Untuk memasok kepada kami supaya memutus mata rantai. Yang tadi jualannya harganya tinggi, bagaimana caranya harga itu bisa diserap oleh mereka dengan harga yang murah. Itulah yang bisa kami ini kan untuk pasukan kami tentunya ya, para pelaku di masyarakat. Yang terpenting dengan Badan Gizi Nasional ya Pak ya. Se-Indonesia ini ibu-ibu para UKM mereka nanti bisa bekerja sama menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak kita. Insya Allah aman, halalan, toyibah. Oke, siap, baik. Terima kasih. Tapi mungkin ini terakhir, Prof. Anggito, ini apa sih regulasi yang disiapkan dari Kementerian Keuangan untuk mendorong ekonomi syariah, untuk UMKM juga mungkin ke depannya lebih maju lagi? Ya, prinsipnya kami memfasilitasi tumbuhnya ekonomi syariah secara inklusif ya. Nah, sekarang memang ekonomi syariah itu tumbuh tetapi kontribusi kepada perekonomian nasionalnya masih tidak sebandingkan dengan ekonomi konvensional. Nah, di sektor keuangan kami sudah memberikan beberapa insentif ya, apakah itu insentif berupa fiskal, perpajakan, kemudian insentif juga kalau dia membayar zakat bisa menjadi faktor pengurang pendapatan bruto perpajakan, kemudian untuk penerbitan surat berharga syariah negara itu lebih besar sehingga memberikan kesempatan untuk menarik pembiayaan syariah. Kemudian untuk perbankan kita dorong tumbuhnya pembiayaan syariah, baik itu bank syariah, unit usaha syariah maupun PPRS dan seterusnya ya, itu tumbuh supaya sekali lagi memberikan alternatif yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Islam sebagai rahmatan lil alamin kan, jadi artinya memberikan kesempatan kepada seluruh umat untuk bisa mendorong ini. Saya juga ingin menggarisbawahi pembentukan BPJPH dan Badan Haji itu sebagai milestone ya, milestone bahwa pemerintah itu betul-betul ingin mendorong tumbuhnya ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu backbone-nya adalah UMKM, dan UMKM sekarang ini bisa mendapatkan rezeki yang cukup besar dari Badan Gizi Nasional. Nah, jadi saya kira ini sudah sejalan ya, mudah-mudahan dengan platform ekonomi dan platform dari pemerintahan sekarang ini kelihatan sekali bahwa memang usaha untuk mendorong tumbuhnya ekonomi dan keuangan syariah itu cukup nyata ya. Oke, baik. Jadi rupanya
yang kita bahas hari ini, semua regulasi sudah disiapkan, kemudian juga Badan Gizi Nasional juga sudah membuka luas untuk nanti UMKM untuk masuk. Dari UMKM juga sudah menyiapkan berbagai regulasi begitu, pembinaan dan sebagainya, pendampingan untuk UMKM semakin maju lagi. Dan juga sudah disampaikan tadi bahwa pemodalan dan juga pembiayaan ini cukup baik kalau kita menggunakan ekonomi syariah atau bank-bank syariah untuk nanti memodalkan nantinya permodalan dari UMKM kita. Dan tak terasa sudah 1 jam. Terima kasih para narasumber yang hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Indonesia Business Forum, pemirsa. Dan juga saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa.